Terima kasih buat waktu yang diberikan kesempatan kepada saya. Sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya sudah buat dan kita pelajari yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayat 40 sampai 41. Saya akan membacakannya supaya cepat Bapak Ibu. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat pasal yang ke-26 ini, di mana Yesus sedang mempersiapkan diri untuk disalibkan, Bapak Ibu, di mana kita pasti tahu bahwa Yesus pun berdoa di Taman Getsemani. Beberapa kali dia berdoa kepada Bapa yang di surga, kiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi. Itu kata Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita bisa belajar Bapak Ibu, di mana Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sedih, Yesus gemetar ketika dia tahu bahwa dia akan disalibkan. Tapi di sini katakan juga bahwa mengapa kamu tidak berjaga-jaga? Kenapa kamu tidak mampu berjaga-jaga 1 jam saja? Caranya bagaimana Yesus menegur mereka, murid-muridnya yang sedang terlelap, tertidur. Tetapi Yesus tetap berdoa. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa belajar di sini bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah hidup manusia. Dan ayat ini juga sering dipakai oleh orang-orang percaya sebagai tameng ya. Dia mengatakan ketika dia jatuh dalam dosa, ya memang begitulah hidup manusia. Ya roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini salah satu bukti bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa untuk menghadapi tantangan zaman yang terjadi hari-hari ini. Terbukti ketika murid-murid Yesus tidak berjaga-jaga dan berdoa, kita bisa melihat ketika Yesus ditangkap, saudara-saudari, bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia masuk dalam pencobaan itu. Dia jatuh ke dalam pencobaan itu. 3 kali dia menyangkal Yesus. Menyangkal artinya tidak mengakui Yesus. Secara kasarnya dia murtad itu. Kalau orang yang tidak mengakui Yesus, berarti dia murtad. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya apa? Petrus memotong telinga hamba imam besar. Bayangkan Bapak Ibu, 3,5 tahun kurang lebih bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengajarkan supaya apa? Mengasihi orang yang menganiaya kamu. Tetapi terbukti, saudara, dia hanya mendengarkan firman Tuhan itu, tidak mencamkan dalam hatinya. Dia menghunuskan pedang kepada hamba imam besar. Wow, ngeri, sadis, saudara. Ketika dia tidak berjaga-jaga dan berdoa, apa yang terjadi? Sangat ngeri. Yang selanjutnya kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-56 Bapak Ibu, murid-murid Yesus pun meninggalkan Yesus. Bayangkan, ketika kita tidak berjaga-jaga dalam hidup ini, kita tidak berdoa, kita nggak akan kuat melawan tantangan zaman ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, Yudas pun bunuh diri. Itu terdapat dalam Matius 27 ayat 5 Bapak Ibu. Dia bunuh diri. Saking sadisnya Bapak Ibu. Jadi ini terbukti bahwa pentingnya kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita bisa melihat bagaimana murid-murid Yesus bisa jatuh ke dalam pencobaan. Padahal mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang mendengarkan, yang bertatap muka. Ya so pasti imannya lebih besar lah, ya toh. Tetapi apa? Kita bisa melihat seperti yang saya sudah paparkan, Petrus pun menyangkal Yesus. Bahkan dia menggorok telinga hamba imam besar, dan murid-murid yang lain lari meninggalkan Yesus. Tidak ada kesetiaan dalam hidup mereka. Tetapi ini menjadi pelajaran dalam hidup kita bahwa kita pun rentan jatuh dalam dosa.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat Yesus pun pernah dicobai oleh iblis Bapak Ibu, apalagi kita. Yesus saja, dia Allah yang turun dari surga mengambil rupa sebagai manusia, tetap dicobai oleh iblis, apalagi kita. Jadi kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat 2, ayat 12 sampai 13 di sana mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah mencobai manusia, tetapi iblis yang mencobai manusia. Tetapi berbahagialah kita ketika dicobai. Itu kata Yakobus, berbahagia ketika kita dicobai, ketika kita sudah tahan uji, kita akan menerima mahkota kemuliaan, Bapak Ibu. Jadi ketika ada cobaan dalam hidup kita, ketika ada goncangan dalam hidup kita, disitulah proses iman kita semakin bertumbuh. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa belajar di sini pentingnya berjaga-jaga dan berdoa. Yesus tidak sembarangan mengajarkan ini kepada murid-muridnya, dan langsung terbukti. Ketika mereka tidak berjaga-jaga dan berdoa, mereka langsung jatuh Bapak Ibu. Jadi arti dari berjaga-jaga di sini artinya adalah waspada, sadar, siap sedia, hati-hati. Begitupun dengan kita Bapak Ibu, kita harus siap sedia, terutama pagi-pagi hari ini nih. Kita harus benar-benar siap sedia, hati-hati, waspada menghadapi hari-hari ke depannya ini. Kita nggak tahu bagaimana nanti terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu sekarang kita sedang mempersiapkan diri melalui apa? Persekutuan, melalui apa? Ujian penyembahan, membangun iman kita, membangun rohani kita, supaya kita mampu menghadapi tantangan zaman. Karena apa saudara, Bapak Ibu? Karena apa? Dunia ini semakin jahat, hari-hari ini semakin jahat. Dan bahkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum, ingin menerkam kita. Ketika kita lengah, ketika kita tidak waspada, kita akan diterkam, dihancurkan. Ketika singa sudah menerkam kita, dia tidak akan melepaskan kita, dia akan mencabik-cabik kita, dia akan berusaha membunuh dan menelan kita. Seperti itulah iblis. Iblis ingin kita mati, ingin kita mengalami maut. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 10 ayat 8, ayat 13 sampai ayat 11 sampai dengan 13, kita bisa belajar juga di sana bahwa pentingnya berjaga-jaga, berhati-hati. Israel jatuh dalam dosa di padang gurun karena tidak waspada, Bapak Ibu. Coba kita baca sedikit ya Bapak Ibu ya. Kita luangkan sedikit waktu kita. Korintus. Di sini dikatakan Bapak Ibu, kita langsung baca ayat yang ke-12, nanti Bapak Ibu baca dari ayat 8 aja. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa lepas konteks dari ayat yang ke-8 ini, bahwa karena bangsa Israel merasa sudah ditolong oleh Tuhan, mereka lalai Bapak Ibu, sehingga di padang gurun mereka banyak yang mati. Jadi kita juga harus belajar dari hal ini supaya kita tetap berhati-hati, waspada akan hidup ini. Selanjutnya apa? Berdoa. Berdoa artinya doa adalah nafas roh kita. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak bisa melepaskan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak boleh memutuskan hubungan kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah. Yang selanjutnya, ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Allah, kita itu sedang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, firman Tuhan yang mengatakan kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penghulu-penghulu di udara, roh jahat. Oleh karena itu kita harus memperlengkapi kekuatan rohani, kekuatan iman, supaya kita dapat melawan si iblis, supaya kita tidak dihancurkan oleh iblis dalam sebuah pencobaan. Saya yakin dan percaya kita pasti akan pernah mengalami pencobaan. Tetapi ketika kita berjaga-jaga, ketika kita berdoa mengandalkan Tuhan, kita pasti mampu melewati setiap pencobaan-pencobaan itu.
seperti yang dikatakan Yakobus kembali bahwa kita akan menjadi tahan uji dan menerima kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kesimpulan dari khotbah kita pada hari ini bahwa berjaga-jaga, berhati-hati, waspada, dan berdoa harus sejalan. Kita harus waspada dalam pencobaan, kita harus hati-hati dalam pencobaan dengan cara berdoa dan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena iblis tetap mengincar kita, mengintai kita, supaya kita diterkam dan dibinasakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memulai hari ini, mari kita waspada dan berdoa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Yesus yang baik pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu menegur kami bahwa kami harus berjaga-jaga dan berdoa. Kami harus waspada Tuhan. Di sekeliling kami ada iblis yang ingin menghancurkan kami, yang ingin membinasakan kami. Tapi kami yakin dan percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami, karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Berkati semua yang ada di grup ini Tuhan, mampukan, kuatkan kami semua. Terpuji yang baik, haleluya, amin.